udah metong ya? Wah, ternyata bener lo yang pilih kembaran botol. Kalau gitu cepet pegang botol yang udah gue sediain tuh. Botol ini ya maksudnya. Nah, ini baru botol style gue. Sekarang gue bisa fokus menjalankan rencana gue. Tunggu. Kalau botolnya berubah itu artinya isinya masih tetap sama kayak botol yang sebelumnya. Kenapa? Lo penasaran ya sama isi botol gue? Sebenarnya apa sih yang bikin lo jadi berkuasa banget? Gue nggak bakal kasih tahu lo karena gue pernah diramal. Lo tuh adalah malapetaka bagi gue. Oke, kalau gitu terpaksa gue pakai cara yang berat. Mau ngegali sedalam apapun lo nggak akan nemu karena barangnya tuh tak kasat mata. Keisha, ternyata lo ngianatin gue ya? Hah? Maksudnya Vel, bukannya kita baru aja baikan ya? Lo ngadu domba gue sama Tiara. Hah? Gue nggak ngerasa kayak gitu. Buktinya lo baik sama gue dan lo juga kasih tahu Tiara kalau gue yang pilih kembaran botol. Oh, kalau masalah itu mah lo juga tahu sendiri kali kalau gue nggak bisa jaga rahasia. Ya udah kalau gitu sebagai hukuman gue bakal kurung lo. Jangan, gue mohon. Ya udah deh, gue kasih tahu satu rahasia tentang kunci yang gue kasih ke lo. Maksud lo kunci ini? Iya, kunci itu buat ngebuka kamarnya Tiara dan di dalamnya ada isi botolnya Tiara yang disimpan. Iya sih bisa buka kamarnya, tapi katanya bendanya tuh tak kasat mata. Gimana caranya? Ucap mantra permainan kita aja, lo masih ingat kan? Oke, sembari gue jalanin rencana, gue mau kurung lo dulu. Waduh, kenapa ya isi botol saya ginian banget? Pak, saya temannya Tiara, izinin saya masuk ya. Tiara kan gak punya teman, jadi pasti kamu bohong. Kamu tahu nggak kenapa isi botol saya parfum cewek? Itu kan parfumnya Tiara, Pak. Bisa-bisa nanti saya dikira nyuri lagi. Kalau gitu saya mau balikin dulu deh. Lengah juga tuh satpam, ini kesempatan gue kan buat menyelinap masuk. Feli, kamu ngapain di sini? Jangan Bu, jangan. Saya cuma mau ngambil barang yang ketinggalan. Alasannya kamu? Enggak Bu, beneran. Isi botol ibu, isi botol saya dompet nih punya Tiara. Nanti dikira saya nyuri lagi, makanya saya mau balikin. Lah, kenapa sama kayak pas satpam tadi ya? Ibu juga dapat info, katanya sih sekarang isi botol orang-orang tua adalah barangnya Tiara. Kalau gitu kembaran botol punya saya, masih sedotan. Tapi itu sedotan emang punya Tiara kok. Emangnya kamu nggak lihat tuh ada lipstiknya? Iya, ini warna lipstiknya Tiara banget. Jadi kesel deh. Sebentar lagi yang mengendalikan kembaran botol adalah Tiara, bukan kamu. Enggak, ini nggak bisa dibiarin. Saya bakal gagalin rencana dia. Mustahil, nggak ada caranya. Aduh, kayak apalah otak nih Lakasi Pang. Bu pikir udah nih harus dapat caranya. Pusang. Ada dua yang harus lo lakuin. Musnahin isi botol Tiara dan pecahin botol itu. Gue nggak punya clue di mana botolnya berada. Tenang, kan bisa lawan Unda soalnya Dani sudah jadi hantu, jadi bisa diam-diam menyelinap masuk. Jadi balik lagi nih. Uma Lakasi penakut bandar nyawa nih. Gue kenjak sesuatu nih. Iya, nggak usah kaget. Itu adalah batu nisan lo dan semua orang kalau Tiara jadi pemimpin. Maksudnya kalau sampai Tiara mengendalikan kembaran botol, kita semua bakal metong. Memang itu yang dimau sama Tiara dari dulu. Keisha, ternyata lo berguna juga ya. Gue buka kamarnya dulu. Yap, memang cuma ruangan kosong doang. Kalau gitu mantranya prikitiu prot. Buruan ambil itu, Tiara datang. Hah? Bendanya cuma es krim. Benda itu mustahil buat dihancurkan dan sebentar lagi gue menggantikan posisi lo karena gue udah mulai bisa lepas dari botol ini. Lo nggak akan bisa menguasai dunia, jadi lebih baik. Apa? Tidak! Menerawang gaji manusia atau gaji iblis? Emang iblis digaji, mending gaji manusia kan? Udah pasti. Pilihan Non tepat banget, tapi Non juga harus menjalankan satu misi. Kalau gaji Bapak 1 juta per bulan. Walau gaji saya sedikit, tapi saya udah dikasih tempat tinggal dan makan setiap hari, jadi nggak masalah. Oh iya udah, nanti saya bilangin ke Mama deh supaya gaji Bapak dinaikin. Terima kasih banyak Non, tapi Non jangan sampai lupa misinya. Harus diselesaikan sesegera mungkin. Hah? Saya dapat tanggung jawab besar? Iya, kalau Non nggak bisa menyelesaikan tepat waktu, kita semua bakal metong. Bapak bercanda kali. Tentang kemetongan gak boleh dibercandain, jadi saya harap Non percaya sama saya dan cluenya adalah orang di sekolah Non. Kalau kayak gitu udah pasti Bu Guru kan? Feli, cepat bantuin saya nih bawa. Ya udah deh Bu, gaji Ibu 2 juta per bulan. Kenapa kaget? Itu kan rata-rata gaji guru di kota ini. Terus Ibu bisa dapat barang-barang mewah dari mana Bu? Saya punya kerjaan sampingan jadi dapat bonus kayak gitulah. Oh, kalau bonus rupanya gue nggak bisa deteksi. Makanya kamu harus tolong saya dengan ikhlas, gak boleh minta imbalan. Iya udah deh Bu. Terus ya dimaksud sama Pak Satpam siapa lagi kalau bukan Bu Guru? Kan Bu Guru yang paling tua di sekolah ini. Kamu lagi cari siapa? Ibu tahu nggak siapa siswa yang kerja di sekolah kita? Feli, sekolah kita kan dilarang keras buat kerja. Gimana sih kamu ini? Mustahil banget. Hari ini gue traktir kalian semua buat makan di kantin sampai ludes ya. Bukannya selama ini lo kismin, Ti. Kismin apaan? Gaji gue aja 3 juta per hari. Hah? Itu artinya 90 juta per bulan? Kenapa? Lo mau gantiin gue buat traktir semua orang? Bisa aja, asal lo mampu. Ups, kenapa lo jadi sombong sih, Ti? Berarti orang yang dimaksud sama Pak Satpam adalah Tiara. Terus gue harus ngapain dong? Lo aja pasti belum punya gaji kan? Soalnya masih belum kerja, pengangguran. Kita kan masih sekolah, jadi wajar aja lah belum kerja. Guys, siapapun yang berhasil ngurung Feli di gudang bakal gue kasih 5 jeti. Gue mau. Feli ikut gue sekarang juga. Ih, apaan sih?
Mampus. Keisha, apaan sih lo narik-narik gue? Maaf, Vel, gue terpaksa karena keluarga gue emang butuh duit itu. Ya udah lo kasih tahu gue, Tiara kerja apaan sampai duitnya sebanyak itu? Sebenarnya gajinya Tiara lebih banyak lagi daripada itu, Vel. Hah? Itu artinya masuk ke dalam bonus, makanya sistem gak kasih tahu. Pokoknya setahu gue Tiara itu kalau udah pulang sekolah selalu mengurung diri di rumahnya. Dia kerjanya di rumah. Jangan-jangan dia kerjanya di laptop. Gue juga nggak tahu mengenai info itu. Kalau gaji lo, hah? 50 juta per bulan? Ketahuan deh. Ya ampun, ternyata tuh orang pura-pura susah. Kesel gue dibohongin sama orang itu. Vel, cepetan keluar. Keisha, lo ngikutin gue? Iya, gue dikasih tahu satpam lo, katanya gue harus ngelindungin lo dan jadi bodyguard gitu. Hah? Apa misi gue seberat itu sampai dijagain? Ya iyalah, lo harus selesain, kalau enggak nyawa kita yang jadi taruhan. Gue ngapain sih percaya sama lo? Lagi pula gaji lo pasti tinggi juga kan? Hah? 1.000 per hari? Tiap hari gue digaji sama nyokap gue karena bantuin dia cuci piring, ngepel, dan lain-lain deh. Itu dikit banget Keisha, zaman sekarang 1.000 juga bisa dapat apa? Mau gimana lagi? Gue kan emang ditakdirkan buat kismin. Jangan ngomong gitu. Gue kan jadinya sedih. Ya udah kalau gitu gue ke tempat Tiara sekarang juga, gue mau protes. Sekarang udah saatnya gue temuin Tiara. Hah? Itu suara apaan? Jangan-jangan sekarang Tiara lagi kerja di rumahnya. Kalau gitu gue harus masuk ke rumahnya sekarang juga buat tahu pekerjaannya apa. Dah, dikunci. Kalau gitu terpaksa gue harus dobrak. 3, 2, 1. Tapi ini kabar baik, Kay. Soalnya gue dapat semua warna pita. Bagus kan? Siapa bilang? Lo lihat dulu siapa yang lo bun-bun barusan. Hah? Cuma tante-tante kan, gue nggak kenal jadi gue nggak peduli. Woi Feli, lo bun-bun nyokap gue, bener-bener ya lo. Karena lo bun-bun orang yang salah, jadi konsekuensinya lo tetap harus jadi pembantunya Tiara, Feli. Oh kalau gitu gue bun-bun lo aja ya. Kesempatan gak bisa datang 2 kali. Gue dendam banget sama lo, nggak salah gue ambil pita lo buat gue kerjain pas lo udah jadi babu gue nanti. Mana bisa, sekarang pita gue ada lengkap malah. Lo pikir itu bagus, justru warna campuran itu nggak ada artinya di dunia ini. Artinya jelek. Dan itu semua terjadi karena gue ambil pita lo. Anakku, kamu tenang aja, mama udah lunasin semua SPP kamu. Mama gak usah muka 2 lagi deh. Aku tuh tahu kalau mama cuma mau manfaatin aku doang. Oh udah tahu. Tapi kamu pasti mau bantu kan? Gak perlu layani mama. Kamu cuma perlu layani adik kamu aja. Di mana-mana bangsawan itu elegan dan berperilaku baik. Lah ini mama ngorbanin anaknya sendiri. Pas lahirin kamu mama bangkrut. Pas lahirin adik kamu mama jadi kaya raya. Itu artinya kamu bawa sial. Pokoknya mau sampai kapanpun aku gak bakal jadi pembantunya adik. Mama ingat itu. Anak durhaka. Oh mulai hari ini aku gak bakal jadi anak kandung mama lagi. Oh no, gue bakal metong sebentar lagi dan gue gak nemu solusinya. Feli, ya ampun, untung aja gue indigo, jadi gue bisa lihat lo. Keisha, itu artinya sekarang gue jadi pembantunya Tiara nih. Gue harap lo mau bantuin gue gimana caranya gue bisa lepas dari mereka. Maaf, Vel, tapi Tiara Della tuh tak terkalahkan kecuali lo punya caranya. Ya udah kalau gitu gas kan kita lakuin. Lo tenang aja, gue bakal bayar lo. Lo boleh ambil semua harta gue di rumah. Bukan gitu, yang bisa melepas warna kutukan lo cuman warna pita biru, Vel. Sedangkan warna pita gue merah. Tapi semua warna pita biru tuh jahat sama gue. Lo tenang aja, gue bakal cari tahu caranya. Feli, beliin gue kodok goreng sana. Oh jangan lupa juga ya, hari ini tugas lo cuci baju, cuci piring, jadi supir, jadi tukang kebun. Kenapa sih harus gue semua? Ya kan itu tugas lo jadi babu kita, soalnya kan kita bangsawan. Bangsawan itu kan harusnya baik hati. Kita baik kok untuk diri kita sendiri. Itu namanya self love. Kasian deh lo nggak punya warna pita biru sih. Gue nggak mau tahu, pokoknya gue harus cari warna pita biru selain mereka. Kenapa? Lo mau minta tolong sama mereka? Nggak akan bisa. Semua warna pita biru itu udah dipengaruhi Tiara buat jadi pengikutnya dia. Oh iya, sebentar lagi temen lo si Keisha itu bakal jadi babu kita juga karena kita udah ambil pitanya nih. Balikin. Justru kita nyelamatin temen lo si Keisha itu karena sistem baru aja ngumumin katanya dia bakal eliminasi orang yang punya warna pita kuning dan merah. Apa? Aku denger-denger kasihan juga ya si Feli. Seandainya aja aku bisa kasih tahu dia nih. Kasih tahu itu artinya Tasya tahu sesuatu dong. Kalau gitu gue harus tampakin diri nih. Ayam kaki 4. Gue udah di sini. Kasih tahu gue cepetan. Iya, tapi jangan gangguin aku ya karena kamu punya warna pita campuran. Kamu tuh punya satu keunggulan. Hah? Katanya warna campuran sama aja kayak nggak punya warna pita. Cuman aku yang tahu caranya dan kamu harus lakuin di saat semua orang lagi pada ngumpul. Caranya adalah karena gue jadi pemimpin mereka semua, mereka mau nobatin gue sebagai ratu kota ini loh. Jangan harap lo tuh cuman babu ya, jadi lo nggak berhak buat ngelarang Tiara. Kalian lupa kalau gue punya warna pita campuran. So what? Lo nggak bisa apa-apa kan? Warna pita campuran itu satu permintaannya bisa dikabulkan. Kalau gitu gue bakal minta semua orang yang jahat sama gue harus metong. Loh, warna pita campuran memang gak ada gunanya di dunia biasa. Beda halnya dengan di dunia arwah, gue yang paling berkuasa.